Horas, Mojua-jua, Jauh. Selamat berjumpa dengan saya Erniawati SPD SD, guru kelas 6 di SD Negeri 040535 Pangambatan. SD Negeri 040535 Pangambatan terletak di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa Pangambatan ini dikelilingi oleh bukit-bukit termasuk Gunung Sipiso-Piso. Oleh karena itu, udara di desa ini sangat sejuk dengan sumber air yang sangat bersih. Yang berasal dari hutan membuat penduduk di desa ini terlihat begitu bersih dan sehat. Adapun praktik baik yang saya lakukan ini, saya mengangkat dari salah satu siswa kelas 2 yang termasuk anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan saya guru kelas 2 untuk mengangkat topik kasih, kemandirian anak spesial secara individual dan humanis. Artinya, pembelajaran atau strategi pembelajaran yang berbasis kasih sayang untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Adapun jumlah siswa yang ada di SD Negeri Pangambatan sebanyak 167 orang dan diantaranya ada siswa yang berkebutuhan khusus. Sementara tenaga pengajar untuk anak berkebutuhan khusus tidak tersedia. Dian Markus Munte adalah salah satu siswa yang berkebutuhan khusus yang duduk di kelas 2 SD. Sebelumnya dia sudah 2 tahun menjadi siswa di kelas 1 karena belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan ia juga belum mengenal huruf dan angka. Saya tertarik untuk melakukan pendampingan terhadap anak ini karena pada setiap kegiatan upacara, senam, bahkan literasi dia tidak pernah berminat untuk mengikutinya. Meskipun kami para guru sudah berusaha membujuknya, tetapi dia tetap asik dengan apa yang dilakukannya. Selain itu, penampilannya juga kurang bersih. Yang menjadi tantangan buat saya untuk memberikan pendampingan terhadap Dian Markus ini adalah karena basic saya bukan dari tenaga pendidik untuk anak berkebutuhan khusus. Itulah sebabnya saya melakukan pendampingan dengan cara individual dan humanis. Adapun aksi yang saya lakukan untuk melaksanakan pendampingan ini adalah pertama-tama saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan praktik baik dengan melakukan pendampingan terhadap Dian Markus. Kemudian saya juga menyampaikan keinginan saya ini kepada Ibu Teti Tamba selaku wali kelas 2. Setelah itu mengadakan kunjungan ke rumah orang tua Dian Markus untuk menyampaikan rencana saya untuk melakukan pendampingan terhadap anak tersebut. Dan ternyata saya disambut dengan baik dan mereka sangat mendukung rencana ini. Setiap pagi saya selalu berusaha mendekati dan menyapa Dian Markus. Demikian juga pada jam istirahat atau pada jam belajar, saya luangkan waktu untuk belajar bersamanya dengan belajar menulis, membaca, dan berhitung. Membimbing anak menulis dengan pendekatan menyenangkan menggunakan alat bantu visual dan pujian kecil setiap kemajuan. Memberi penguatan positif agar anak termotivasi untuk belajar mandiri. Dan selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru kelas 2 untuk memantau perkembangan anak tersebut agar dapat memberikan pendampingan selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Selain di sekolah, saya juga membuat jadwal kunjungan ke rumahnya untuk berkomunikasi dengan orang tuanya tentang perkembangan yang dialami oleh Markus, terutama dari segi kemandiriannya terhadap diri sendiri dan juga perkembangan pengetahuannya. Adapun hasil pendampingan yang saya lakukan menunjukkan bahwa Dian Markus mengalami banyak perubahan, baik dari segi pengetahuan dan kebersihan dirinya. Dia sudah bisa menulis dan membaca kalimat sederhana dan semangatnya untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah bertambah. Dian Markus mulai berani melakukan kegiatan sederhana tanpa bantuan, lebih percaya diri berinteraksi dengan teman, dan menunjukkan perubahan positif dalam perilaku dan kebersihan diri. Dalam setiap langkah kecil yang dilakukan tersimpan makna besar untuk perubahan. Melalui pendekatan kasih, kami berupaya menumbuhkan kemandirian anak spesial dengan cara yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Coba dibaca.
saya orang tua dari Dian Markus Margamunte. Jadi anak saya ini lahirnya memang normal, tapi setelah berumur dia 1 tahun, dia pernah mengalami demam tinggi dan mengakibatkan step. Jadi mulai dari situ buat sekolah, memang seringnya dia kurang pandailah lagi menyesuaikan diri. Jadi datanglah ibu guru ke sini untuk melakukan pendampingan, untuk mendampingi kami, untuk mengajari dia, membimbing. Makanya mulai sejak itu ada perubahan. Dia udah bisa menerima apa yang diucapkan oleh ibu gurunya, orang tuanya. Memang terima kasihlah kami ucapkan kepada pihak sekolah yang udah mendampingi kami untuk mendidik Dian Markus. Perkenalkan, nama saya Titi Ellen Rapida Tambah. Saya guru kelas 2, wali kelas anak kita yang bernama Markus Munte, di mana dia kurang mampu bersosial dengan temannya, kurang mampu pendekatan dengan temannya, dan juga kurang dalam pembelajaran belajar di dalam kelas. Dengan adanya ibu kelas 6 yang sedang mengadakan pendampingan mandiri terhadap anak kami Markus, bertambah dalam perkembangan dan juga bersosialnya untuk kedepannya. Semoga pendampingan yang dilakukan ibu kelas 6 dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik untuk anak kami Markus. Terima kasih. Saya Ripka Evrianti Hasibuan, kelas 6, mengatakan bahwa sebelum ada pendampingan dari guru kami, guru kelas 6, adik kami yang bernama Markus dari kelas 2 kurang aktif, jarang mengikuti baris berbaris, upacara, bahkan sering kotor. Tetapi semenjak ada pendampingan dari guru kelas 6, adik kami yang bernama Markus sudah mulai bersih, sudah mulai dapat mengikuti baris berbaris, sudah mulai aktif kepada teman-temannya dari kelas 2. Terima kasih buat guru yang sudah melakukan pendampingan terhadap anak kami yang bernama Markus Munte, yang selama ini dia jorok. Tetapi setelah dilakukan pendampingan oleh ibu guru kelas 6 Lerniati Munte, sekarang kami lihat sudah ada perubahan. Yang dulunya jorok, sekarang sudah semakin bersih. Dan dulunya tidak mau bergabung dengan teman-temannya, sekarang sudah mau gabung. Salam sejahtera, saya Kepala Sekolah di SD Negeri 0405 35 Pengambatan. Kami sangat mendukung praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Lerniawati dengan topik kasih. Topik ini diangkat dari salah satu siswa kami yang duduk di kelas 2 SD karena anak tersebut kurang mampu mengikuti teman-temannya pada umumnya, baik dari segi pengetahuan, kebersihan, dan kemandirian. Oleh karena itu, pada saat Ibu Lerniawati memohon izin dan menjelaskan topik ini untuk diangkat sebagai bukti karya GTK inovatif, saya sangat setuju dan memberikan dukungan penuh. Adapun perkembangan atau perubahan dari anak berkebutuhan khusus tersebut setelah adanya pendampingan dari beliau sangat membanggakan, seperti penampilannya sudah lebih bersih dan rapi, sudah mau bergabung dengan siswa lain untuk melakukan kegiatan bersama-sama, sudah bisa menjaga peralatan tulisnya dengan baik, sudah mau mengerjakan tugas di kelas, menulis dan berhitung. Kami sangat berharap agar muncul praktik baik berikutnya demi kemajuan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Guru hadir sebagai sahabat dan pembimbing yang menuntunnya untuk mengenali dirinya, mengatur kebutuhannya, dan melangkah menuju kemandirian yang sesungguhnya. Semua dilakukan dengan pendekatan humanis, agar anak merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Pendekatan kasih terbukti efektif karena tidak hanya menekankan pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, empati, dan penerimaan diri anak secara menyeluruh.